pengasih dan penyayang, yang kita sudah merasakan nikmatnya Allah yang begitu luar biasa banyaknya, ya, sehingga kita gak bisa untuk menghitungnya. Allah menyayangi kita, ngerawatin, ya, ngurusin dan merhatiin segala kebutuhan dan kepentingan kita dalam kehidupan di alam dunia ini, ya, sehingga kita bisa menikmati makanan-makanan yang telah Allah siapkan dan sediakan, ya, buat makhluk-makhluknya. Demikian juga, ya, kita bisa menghiasi tubuh kita, menutupi, ya, badan kita dengan pakaian-pakaian yang mana, ya, sebetulnya atau pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya, ya, pakaian yang kita pakai itu kan berasal dari benang. Benang itu kan asalnya dari kapas. Nah, kapas ini juga merupakan tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana yang kita udah bicarakan kemarin, gak ada yang bisa menumbuhin tumbuh-tumbuhan kecuali Allah. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, malakum antum itu saja roha, gak bisa kata, ya, kamu tumbuhin pohon-pohonan. Allah yang bilang, malakum antum itu, ya, saja roha, gak bisa. Allah sehingga tersedialah makanan, ya, pakaian, ya, mungkin ada dari bahan-bahan selain kapas, ya, seperti dari dulu yang menjadi wool, kain wool, ya, tapi kan yang numbuhin bulu di kambingnya itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, dengan demikian semua apa yang menjadi kepentingan kita, yang menjadi kebutuhan kita itu udah Allah sediain, Allah, ya, karena diurusin, dirawatin dan diperhatiin. Ya, nggak cukup kita makan cuma nasi doang, Allah tumbuhin tumbuh-tumbuhan yang berupa sayur mayur, ya, supaya ada rasa sedap, ya, di dalam sayur mayur kita itu, di makanan kita itu juga Allah tumbuhin yang akan menjadi bumbu, ya, bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu dapur, supaya ada rasa gurih, ya, di makanan yang kita makan itu. Allah tumbuhin pohon kelapa yang menghasilkan santan, ya, jadi gurih, ya, makanan kita, ya, supaya kita bisa menikmati keadaan santai, ya, sambil minum-minum. Allah udah tumbuhkan pohon-pohon teh yang akhirnya kita bisa, ya, ngeteh. Allah tumbuhkan pohon kopi, ya, sehingga kita bisa ngopi. Pohon apa namanya, ya, dan lain-lain. Nah, karena kopi ini enggak begitu asik, ya, enggak begitu nikmat kalau enggak ada rasa manisnya. Maka untuk supaya kita mendapatkan, ya, yang manis itu, Allah tumbuhkan tebu, sehingga bisa kita mendapatkan gula yang
kita sudah mendapatkan gula aren, ya, gula yang diambil dari pohon aren. Nah, pohonnya itu kan pohon yang numbuhin juga Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Ya, supaya kita punya kehidupan semakin canggih, ya, semakin maju, ya, Allah itu udah persiapan buat kita di perut bumi ini, ya, barang-barang logam, barang-barang tambang, ya, maka kita bisa menikmati kendaraan yang berupa mobil, motor, ya, ataupun pesawat-pesawat yang akan membawa kita terbang menuju tempat-tempat yang begitu jauh, kapal-kapal laut, ya, itu kan, ya, logam-logam itu mereka dapetin dari perut bumi, ya, mereka tinggal menggali, ya, supaya kita punya kendaraan, kita punya kapal itu bisa melaju, ya, pesawat bisa terbang, kalau kapal laut bisa melaju di atas lautan, ya, mobil dan motor bisa melaju di jalan-jalan raya, ya, itu kan perlu mesin yang bisa dihidupkan. Nah, perlu yang namanya bahan bakar. Ya, dari mana kita bisa mendapatkan bahan bakar itu? Ya, semuanya dari perut bumi. Ya, maka di Saudi sana tuh, atau di Kuwait, ya, di Irak, wah, banyak ladang, bukannya ladang gandum, ya, tapi ladang minyak, ya, dengan adanya bahan-bahan bakar itu kita bisa menikmati perjalanan kita dengan cepat, dengan nyaman, ya. Nah, jelas kan semuanya udah disiapkan, disediain oleh Allah di perut bumi, ya, supaya ada alat tukar menukar. Karena kan dulu perdagangan itu barter, barang ditukar dengan barang, ya, itu kan susah untuk kita bawa kemana-mana, ya. Maka manusia bisa menggantikan alat tukar dengan emas, ya, bikin ada dirham, ada dinar, ya, itu dari mana? Ya, emas dan perak untuk membuat, ya, koin-koin duit tadi kan dari perut bumi, yang berarti Allah yang udah siapin. Kita gali, ya, kita tambang, berhasil kita mendapatkan emas-emas itu bisa dijadikan alat tukar, ya. Tapi kemudian, ya, alat tukar yang dulu dinar, dirham, ditukar dengan alat kertas, ya, alat tukar yang berupa kertas. Jadi sekarang yang kita pakai kan uang kertas, tapi kan dia punya jaminan tetap emas, ya, jaminannya kan emas, uang kertas, yes. Nah, dari situlah kita mengakui dan menyadari, ya, akan pemberian Allah, kasih sayang Allah, ya, bukan kepada kita aja manusia, tapi Allah juga perhatiin kepada makhluk-makhluknya yang lain, ya, seperti, ya, kita lihat ada laba-laba yang dia itu kan nggak bisa jalan cepat, apalagi lari, ya, nggak bisa terbang. Nah, dari mana dia bisa mendapatkan rezekinya?
Ya, nah di sinilah kita lihat Allah Subhanahu wa taala enggak membiarkan ya makhluknya itu telantar, enggak dapat makanan. Diilhamkan kepada si laba-laba ini ya untuk bisa membuat jaring-jaring ya, karena di dalam rongga tubuhnya itu dia bisa ngelarin seperti benang ya, benang itu hanya dengan rapi sekali ya. Kalau kita lihat rapi banget itu jaring-jaring yang dibuat oleh si laba-laba tadi yang gunanya untuk nangkep mangsanya. Sehingga dia bisa mendapatkan rezekinya. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin ya illa 'alallahi rizquha. Gak ada yang ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka setelah kita mengakui dan menyadari betapa ya Allah itu betul-betul Rahman, ya mengasihi, Rahim, menyayangi, maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ucapan syukur yaitu alhamdulillah. Ya, sebagaimana Allah ajarkan di dalam kitab sucinya ya, ucapan alhamdulillah ya rabbil alamin. Dan ada juga paling puji-pujian ya alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya alhamdulillah hamdan, segala puji bagi Allah ya, dengan puji-pujian yang yang melengkapi ya segala nikmat-nikmat. Hamdan yuwafi ni'amahu, yang melengkapi segala nikmat-nikmat. Wa yukafi'u mazidah, dan akan Allah tambah ya, Allah tambahkan pemberiannya kalau kitanya bersyukur ya. Maka itu kalimat alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu ya wa yukafi'u mazidah ya, itu oleh para ulama ya dianggap itu pujian yang paling lengkap ya, yang paling lengkap itu pujian pujian yang paling lengkap. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya. Namun ya bersyukur itu bukan cuma kita mengucapkan dengan mulut ya, karena para ulama mendefinisikan syukur ya itu dengan mengatakan mereka syarful abdi jami'an ma'an amallahu alaihi li ajli ma khuliqalahu ya. Artinya syukur pada hakikatnya syarful abdi, ngegunain si hamba ya, menggunakan si hamba ma'an amallahu alaihi, apa yang Allah berikan nikmat kepadanya ya, li ajli ma khuliqalahu, untuk tujuan Allah nyiptain kepadanya itu nikmat ya. Allah ciptain buat kita anggota-anggota badan ya, seperti kaki gunain untuk tujuan Allah ya, agar kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat ya, karena Allah kan suruh kita sholat dan dianjurkan berjamaah ya. Sedangkan berjamaah kan ada tempatnya untuk berjamaah, yaitu disebut masjid, yang disebut rumah Allah, Baitun
min buyutillah. Ya, maka ada panggilan. Hayya 'alas shalah. Dipanggil. Ya. Nah, kalau dipanggil, ya kita kalau dipanggil sama orang tua, sama guru dan sama siapa, nyamperin. Ya, kita nyamperin. Nah, kita dipanggil oleh Allah SWT, hayya 'alas shalah. Kita samperin. Nah, untuk bisa ya kita pergi ke masjid dari rumah kita, ya tentu kita harus berjalan. Jalan nyamperin. Ya, untuk jalan nyamperin itu kan pakai kaki Allah. Ya begini ciptain buat kita kaki. Jalan pakai untuk beribadah. Ya, ke masjid, ya, silaturahmi, ya, dan untuk berusaha. Itulah maksud ya arti syukur mata, supaya kita pakai buat ngelihat Al-Quran. Ya, nggak bisa kita baca kalau nggak kita ngelihat huruf-hurufnya. Maka oleh Allah ya dibikinin itu mata, ya mulut, supaya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi artinya syukur sebenarnya sorbul abdi jami'a ma an'amallahu alaih li adli. Ya, li adli ma khuliqalahu. Ya, menggunakan sorbul abdi artinya ngegunainnya, makainya si hamba apa yang Allah udah berikan nikmat kepadanya, ya, untuk tujuan apa Allah nyiptainnya. Ya, maka kita gunain, ya, kita punya badan, kita punya anggota badan, kita gunain rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berikan kepada kita untuk memenuhi kewajiban kita, perintah untuk menjalankan perintah Allah. Disuruh zakat, ya kita zakat, ya disuruh sedekah, kita sedekah, ya berbuat baik dan lain-lain. Ya, nah itulah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk ibadul syakirin, ya, hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah supaya ada keberkahan buat kita, ya, daripada mu'alif ini kitab Sayyidi Syekh Ahmad Al-Marzuki, ya, dan sambil kita melantunkan selawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mendapatkan pahala, ya, ganjaran yang dijanjikan oleh beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil insan
Ada
Alhamdulillah.